Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua mata kuliah bahasa Indonesia, membahas tentang sejarah bahasa Indonesia, hakikat dan kedudukan bahasa Indonesia, kemudian fungsi bahasa Indonesia. Saya tampilkan materinya. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, akar dari bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Jadi bahasa yang kamu pakai itu, yang kamu ketahui, itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipakai di Nusantara diketahui dengan adanya prasasti-prasasti yang ditemukan. Di antaranya prasasti Kedukan Bukit ini ditemukan di Palembang pada tahun 683. Kemudian prasasti Talang Tuwo ditemukan di Palembang pada tahun 684. Prasasti Kota Kapur ini ditemukan di Bangka pada tahun 686. Prasasti Karangbrah ditemukan di Jambi pada tahun 832. Prasasti Bogor ditemukan di Bogor pada tahun 942. Ada beberapa alasan yang menjadikan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah bahasa Melayu merupakan lingua franca ya, bahasa antar perdagangannya lingua franca. Kemudian sistem bahasa Melayu sederhana karena tidak mengenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, kerelaan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara memakai bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Kemudian bahasa Melayu itu merupakan bahasa perdagangannya, ini lingua franca ini sama ini. Kemudian bahasa Melayu dipakai di kalangan kerajaan sehingga dinamakan sebagai bahasa kerajaan. Penggunaan bahasa Melayu sebelum kemerdekaan. Nah, penyebaran agama Islam ke Pulau Nusantara memanfaatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi. Nah, ada penyebaran agama Islam kuno ya di Nusantara ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sarana komunikasi. Berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda di Jakarta pada tahun 1928.
Penggunaan bahasa Melayu setelah kemerdekaan. Nah, ini ditemukan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 adanya penandatanganan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian peresmian penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi yang kemudian berkembang hingga sekarang menjadi POEP itu ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, tentang ejaan ini ya, mengenal dulu ejaan Van Ophusen ini menggunakan huruf J untuk bunyi Y, ya. Menggunakan huruf OE untuk bunyi U, untuk huruf U ya. Soekarno, dulu dituliskan Soekarno. Masih menggunakan tanda diakritik ya. Ini yang petik 1 itu loh. Dan huruf K ditulis dengan tanda diakritik ini pada akhir kata. Huruf C ditulis dengan TJ. Kata ulang diberi angka 2. Tapi kalau sekarang kan tidak baku ya, jalan-jalan begini tidak baku. Nah, jadi beberapa yang sudah kita ketahui itu seperti U dituliskan OE itu masuk pada ejaan Van Ophusen. Ejaan Suwandi. Penggunaan huruf OE dalam ejaan Van Ophusen berubah menjadi U seperti pada contoh guru itu umur. Kemudian masih menggunakan huruf DJ untuk menulis kata jalan ya, dituliskan jalan DJ, payung pajung, bunyi bunji, cukup C-nya ini ditulis dengan TJ. Tanda koma ain dan koma hamzah untuk bunyi sentak dihilangkan ditulis dengan K seperti tak, pak, makmur, dan rakyat. Kemudian kata ulang masih seperti ejaan Van Ophusen ditulis dengan angka 2. Contohnya anak-anak jalan-jalan. Kemudian huruf E keras dan E lemah ditulis tidak menggunakan tanda terima pada huruf A dan E dihilangkan, dinamai. Penulisan kata ulang dapat dilakukan dengan 2 cara, contohnya berlari-larian dan berlari-larian. Ya, yang A ini ada ditulis lengkap, kemudian yang B ini lari-larinya diulang, ditulis dengan angka 2 seperti ejaan Van Ophusen.
Penulisan kata majemuk dapat dilakukan dengan 3 cara. Contohnya tata laksana. Tata, kemudian tanda hubung laksana, atau C, ini tanpa spasi. Kata yang berasal dari bahasa asing yang tidak menggunakan e lemah atau pepet dalam bahasa Indonesia ditulis tidak menggunakan e lemah. Misalnya putra, bukan putera. Praktek, bukan praktek, dan sebagainya. Ini perbedaan antara ejaan Van Ophusen, kemudian ejaan Zwanti, dan ejaan yang disempurnakan hingga ejaan yang disempurnakan ini berubah namanya menjadi WB, ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau ejaan Van Ophusen tadi huruf U dituliskan dengan OE ini, ya. Kemudian ejaan Zwanti ini masih mohon maaf, sudah berubah penulisan OE menjadi U, ya, khusus. Tapi kalau ejaan yang disempurnakan ini sudah dituliskan sesuai dengan kaidah bahasa, khusus dituliskan dengan khusus. Nah, ini beberapa contohnya. Dibaca dulu sebentar, saya tinggal ke dulu, ya, kamar mandi dulu. Sudah dibaca, ya, untuk contohnya, sehingga nanti bisa tahu perbedaan ejaan sebelum adanya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang kemudian berganti nama menjadi ejaan bahasa Indonesia, ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia. Ini ada yang bertanya, ya, untuk Zoom, masuk Zoom, ya. Saya buka dulu. Saya tidak pakai password, itu langsung diklik saja, Mbak Fioni dari grafis, silakan langsung diklik saja Zoom-nya, linknya itu, sehingga nanti bisa bergabung ke perkuliahan bahasa Indonesia pagi ini. Saya masih menggunakan Zoom, ya, sebagai sarana pembelajaran online ini. Hakikat bahasa Indonesia. Ada yang belum bisa masuk nih kelas grafis.
Silakan sambil saya melanjutkan materi, mahasiswa bisa menuliskan absensinya pada kolom chat yang ada di bagian bawah menu ini dengan mengetik matikan dulu ini. Mbak Lisa. Bahasa merupakan alat berkomunikasi dan mencirikan dirinya serta membedakan dari makhluk yang lain. Jadi pada dasarnya bahasa itu merupakan alat untuk berkomunikasi ya. Ciri-ciri yang melekat pada bahasa itu adalah yang pertama, bahasa sebagai sistem. Ya. Jadi mempunyai sifat sistematis ya. Bahasa sebagai sistem itu bahasa mempunyai sifat yang sistematis. Bahasa sebagai tanda. Tanda itu apa? Ya, suatu hal atau benda yang mewakili sesuatu. Jadi hal atau benda itu bisa menimbulkan reaksi yang sama bila orang lain menanggapinya, misalnya melihat, mendengar, berbicara. Kemudian yang ketiga, sifat yang melekat pada bahasa yang ketiga itu adalah bahasa itu sebagai bunyi ya, bahasa itu berupa bunyi. Kemudian yang keempat, bahasa itu bermakna. Nah, jadi tentang adanya lambang misalnya atau sebuah ide, pikiran, nah itu bisa dikatakan bahasa ya, karena itu apa? Mengandung makna ya, lambang misalnya apa namanya? Traffic light. Nah, itu kan hijau melambangkan apa, kuning melambangkan apa, atau maknanya apa, sedangkan merah itu maknanya apa. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa traffic light itu juga merupakan sebuah bahasa gitu. Yang baru datang silahkan bisa mengisi kehadiran pada kolom chat yang ada di bawah apa namanya ini, ada di bawah menu ya, ada chat, silahkan diisi dengan mengetik hadir dan kelasnya. Nah, kemudian sifat bahasa yang kelima adalah bahasa itu arbitrer. Arbitrer itu apa? Arbitrer itu sama dengan mana sukanya. Jadi yang namanya mana suka itu ya sewenang-wenang ya, tidak tetap. Bahasa itu konvensional. Jadi sifatnya konvensional. Yang ketujuh, bahasa itu produktif ya. Jadi produktif itu jumlahnya itu
terbatas. Mohon maaf, tidak terbatas ya, produktif ya, tak terbatas. Terbalik sih. Jadi produktif itu jumlahnya tak terbatas. Kemudian bahasa itu yang ke-8 itu unik. Unik artinya ciri khas yang dimiliki itu tidak dimiliki oleh benda lain. Bahasa itu universal. Nah, universal artinya ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Yang ke-10, bahasa itu bersifat dinamis. Dinamis itu artinya tidak lepas dari berbagai perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Contohnya ketika kita mengikuti perkembangan yang ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun WEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Untuk buku WEBI dan KBBI, ini mahasiswa harus membaca minimal 1 kali. Untuk KBBI, ini sudah ada sudah bisa diunduh pada menu handphone mahasiswa pada aplikasi store dengan menu KBBI online. Nah, itu sudah tersedia KBBI online. Selain itu, WEBI ya, WEBI yang berupa buku digital, saya punya, nanti saya kirimkan ke Mas Valen selaku penanggung jawab kelas untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi mahasiswa tidak perlu membeli buku, ya, bisa mengunduh melalui aplikasi store dan file yang nanti akan saya kirimkan melalui Mas Valen. Bahasa itu bervariasi ya, tentu yang namanya variasi itu mempunyai keanekaragaman ya. Misalnya ya, bahasa yang dipakai oleh pemakai bahasa yang berprofesi sebagai dokter tentu akan berbeda ya, bervariasi dengan pemakai bahasa yang berprofesi sebagai misalnya petani, nelayan, dan sebagainya ya. Jadi bahasa itu mempunyai variasi. Bahasa itu manusiawi. Manusiawi maksudnya adalah alat komunikasi manusia yang namanya bahasa itu bersifat manusiawi ya. Jadi hanya milik manusia. Nah, dan dapat digunakan oleh manusia. Gitu. Jadi milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting ya. Ini tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 dengan bunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan yang kedua,
kedudukan bahasa Indonesia yang kedua ini tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ini terdapat pada pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia itu bagi menjadi dua, sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tentu sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, kemudian sebagai alat pemersatu, alat penghubung budaya antar daerah. Minta gantiin papa dulu. Ambil itu dari sana. Minta papa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, tentu di sini yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional. Kemudian yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sebagai alat kontrol sosial. Nah, yang kedua sebagai alat untuk integrasi atau penyatuan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah alat untuk beradaptasi. Fungsi yang keempat adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Fungsi yang kelima adalah alat untuk mengungkapkan perasaan atau ekspresi diri. Jadi fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi 5. Ya. Tugasmu mendefinisikan serta membuat contoh tentang ini ya, fungsi bahasa Indonesia. 1 sebagai alat kontrol sosial. Yang kedua, alat untuk integrasi atau penyatuan. Yang ketiga, alat untuk beradaptasi. Yang keempat, sebagai alat berkomunikasi. Yang kelima, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau ekspresi diri. Nah, ini Anda uraikan, kemudian sertakan contoh
sertakan contohnya masing-masing fungsi bahasa Indonesia ini. Nah, tugas dibuat per kelompok sesuai dengan kelasnya saja ya. Kalau bahasa Indonesia ini ada 3 kelas, maka tugasnya nanti yang dikirimkan ke saya hanya 3 saja, gitu. Paham ya terkait dengan tugasnya? Nah, tugas nanti dikirimkan ke email saja. Gitu ya. Silakan yang baru datang, masih ada sisa waktu, bisa mengisi kehadiran pada kolom chat yang ada di bagian bawah menu ini ya. Saya tunggu dengan mengetik hadir dan menyebutkan kelasnya supaya untuk memudahkan pengisian absensinya begitu. Silahkan bisa mengisi. Sudah ya? Dan 8. Bu, tanya Bu, tugas bahasa Indonesia-nya apa ya Bu? Oh, baru hadir ya Mbak? Tadi Enggak, soalnya ini putus-putus Bu. Oh, ya. Untuk tugasnya tadi ada di slide ke-18, nanti bisa dicek di YouTube saya untuk pertemuan kedua bahasa Indonesia kelas pagi. Di slide ke-8 ya Bu? Ya. Tugasnya itu ya Bu? Iya. Ya udah Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Mbak. Yang baru hadir langsung bisa mengisi kehadiran pada kolom chat, masih ada sisa waktu beberapa menit. Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelas ya? Cukup ya? Kalau cukup, perkuliahan bahasa Indonesia saya akhiri. Tugasnya dipenuhi supaya tidak kosong. Tugas pertama untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Baik, saya akhiri ya. Mungkin ada yang belum hadir ini, masih ada sisa waktu sebelum saya tutup untuk Zoom-nya. Sudah semua ya. Baik, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.